Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Noviandani, mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 1240 105 1040 068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan kita untuk berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang akhlak pada diri sendiri. Akhlak adalah cerminan dari kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Dan akhlak yang baik bukan hanya terlihat dalam interaksi kita dengan orang lain, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Secara sederhana, akhlak bisa diartikan sebagai perilaku atau karakter seseorang. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah perilaku yang selaras dengan ajaran agama dan mencerminkan sifat-sifat mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, akhlak adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Akhlak merupakan cerminan batiniah manusia yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Ini adalah sifat-sifat tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat baik atau buruk secara spontan, tanpa paksaan. Akhlak terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi bagian integral dari kepribadian. Ini bukan sekedar tindakan sekali-sekali, melainkan refleksi dari nilai-nilai yang diyakini dan diinternalisasi. Akhlak yang baik dan buruk akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang, hubungan sosialnya, dan bahkan keberadaannya di masyarakat. Dalam konteks agama, akhlak sering dikaitkan dengan moralitas dan etika yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan Tuhan, semesta, dan sesama manusia. Akhlak tidak hanya berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga pada bagaimana kita menjaga diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita menjaga tubuh kita, dan bagaimana kita menjaga tubuh, hati, dan pikiran kita. Itu semua mencerminkan akhlak kita. Akhlak terhadap diri sendiri merupakan cerminan bagaimana seseorang memperlakukan dirinya baik secara jasmani maupun rohani. Ini mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang merawat kesehatan mental dan spiritual. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri akan menghargai dirinya, menjaga kesehatan tubuhnya, dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Akhlak ini juga tercermin dalam bagaimana kita menjaga kehormatan diri, mengelola emosi, dan bagaimana kita mengambil keputusan yang bijaksana. Dengan kata lain, akhlak terhadap diri sendiri adalah fondasi bagi terciptanya hubungan harmonis dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya, cara menerapkan akhlak terhadap diri sendiri dalam kehidupan sekitar, dan contoh-contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Mari kita bahas beberapa hal yang menjadi pedoman untuk menjaga akhlak kita pada diri kita sendiri. 1. Menjaga kehormatan diri. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama kita harus menjaga kehormatan diri kita. Ini berarti kita harus menghargai diri kita, tidak merendahkan diri kita, tidak membiarkan orang lain meremehkan kita. Kita harus sadar bahwa setiap diri kita berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kehormatan diri juga berarti tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak martabat kita, seperti melakukan dosa besar atau perbuatan yang tidak baik. Salah satu cara menjaga kehormatan adalah dengan menjaga pandangan kita, menjaga ucapan kita, dan selalu berusaha berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua,
Yang sangat penting adalah mengendalikan emosi. Dalam akhlak terhadap diri sendiri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Semua manusia pasti memiliki perasaan marah, kecewa, atau bahkan rasa tidak puas. Namun, kita diajarkan untuk tidak membiarkan emosi menguasai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah orang yang kuat itu orang yang dapat mengalahkan lawan dalam pertarungan? Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika beliau marah." Hadis riwayat Bukhari. Ketika marah, penting untuk kita berusaha untuk tenang, berpikir sejenak, dan jika perlu mengambil wudhu atau duduk agar emosi kita tidak merusak akhlak kita. Ketiga, ada menjaga kesehatan dan kebersihan. Akhlak terhadap diri sendiri juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga tubuh dan kesehatan kita. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar kita adalah bagian dari akhlak kita kepada diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, cukup tidur, dan berolahraga secara teratur. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah dan lebih baik menjadi pribadi yang lebih produktif. Keempat, bersyukur dan berpikir positif. Akhlak yang baik juga tercermin dalam sikap mental kita. Salah satunya adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita lupa untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan seringkali kita merasa kurang meskipun Allah memberikan banyak hal kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dengan bersyukur, kita akan lebih mudah menerima kekurangan kita dan lebih bahagia dengan apa yang kita miliki. Selain itu, kita perlu berpikir positif, menghadapi masalah dengan kepala dingin, dan tidak mudah putus asa. Pikiran yang positif akan memberikan kita energi untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Kelima, ada meningkatkan kualitas diri. Terakhir, akhlak terhadap diri sendiri juga berarti kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Dengan ilmu, kita bisa menjadi lebih bijaksana, lebih cerdas dalam mengambil keputusan, dan bisa memberi manfaat lebih besar kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Quran Surat Toha ayat 114. Dengan belajar dan meningkatkan keterampilan kita, kita menghargai waktu yang diberikan Allah kepada kita. Jangan biarkan diri kita stagnan, terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak kepada diri sendiri adalah fondasi untuk bisa memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain. Ketika kita mampu menjaga kehormatan diri, mengendalikan emosi, menjaga kesehatan, berpikir positif, dan terus meningkatkan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk memperbaiki akhlak kita, baik terhadap diri sendiri maupun sesama. Mari berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang mulia. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.